Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Maulina, NIM 19105011070. Di sini saya akan membacakan hasil dari PPT Formulasi Teknologi Sediaan Padat yang berjudul Penilaian Kualitas Merek Paracetamol Berbeda Tablet di Pasar Yaman. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu paracetamol atau acetaminophen adalah metabolit aktif dari phenacetin. Ini banyak digunakan over the counter, analgesik, dan antipiretik. Secara kimiawi ini adalah 4-hidroksida acetanida atau acetaminophen. Paracetamol disetujui untuk mengurangi demam pada manusia dari segala usia. Biasanya digunakan untuk menghilangkan sakit kepala, nyeri ringan lainnya, dan merupakan penyakit mayor bahan berbagai obat flu lainnya. Paracetamol memiliki sedikit efek antiinflamasi dibandingkan dengan NSAID. Paracetamol tersedia dalam berbagai dosis. Bentuk paracetamol yaitu tablet, kapsul, tetes, eliksir, suspensi, dan supositoria. Bentuk sediaan paracetamol dan sejenisnya kombinasi dengan obat lain telah terdaftar di berbagai farmakope. Spektrofotometri UV visible adalah salah satu yang paling banyak teknik yang sering digunakan di dalam bidang farmasi analisis. Ini melibatkan pengukuran jumlah ultraviolet atau radiasi tampak yang diserap oleh suatu zat dalam larutan. Instrumen yang mengukur rasio atau fungsi rasio intensitas dua bekas cahaya di wilayah UV visible disebut ultraviolet visible spektrofotometer. Rumusan masalah kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan tablet konvensional, dan yang kedua, kenapa spektrofotometri UV visible merupakan teknik yang sering digunakan pada saat pengukuran jumlah ultraviolet yang diserap oleh suatu zat dalam larutan. Dan tujuannya kali ini yaitu menyelidiki pengendalian kualitas untuk paracetamol dari berbagai sumber manufaktur di pasar Yaman. Bab 2 yaitu pembahasan kali ini yaitu tablet konvensional. Tablet kempa yaitu tablet yang dibuat atau dikemas dengan siklus kompresi tunggal yang biasanya terdiri dari zat aktif sendiri atau kombinasi dengan bahan eksipien seperti pengisi atau pemberi bentuk, contohnya laktosa, pengikat atau memberi adhesivitas atau kelekatan saat bertemu saluran pencernaan, contohnya misilago amili dan amilum. Desintegrator atau mempermudah hancurnya tablet. Tablet ini biasanya dikehendaki untuk memberikan disintegrasi dan pelepasan obat yang cepat. Spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible merupakan alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet 200-400 nm dan sinar tampak 400-800 nm. Alat ini digunakan untuk mengatur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampak oleh suatu materi dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Spektrofotometri UV visible biasanya digunakan untuk menentukan kadar zat yang mempunyai gugus kromofor, ikatan tangkap terkonjugasi, dan auxokrom dari suatu senyawa organik. Yang kedua, menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan pada gelombang maksimum suatu senyawa. Yang ketiga, mampu menganalisa senyawa organik secara kualitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Spektrofotometer UV visible dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Jadi di sini saya akan perlihatkan analisis kualitatif dan analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang analisis kualitatif itu menggunakan alat ini dalam analisis kualitatif sedikit terbatas, sebab spektrum sinar tampak atau sinar UV menghasilkan puncak-puncak serapan yang lebih lebar sehingga dapat menyimpulkan spektrum yang dihasilkan kurang menunjukkan puncak-puncak serapan. Namun puncak yang dihasilkan berbentuk lebar. Puncak tersebut masih dapat digunakan untuk memperoleh keterangan ada atau tidaknya gugus fungsional tertentu dalam suatu molekul organik. Untuk analisis kuantitatif, langkah utama itu yang pertama pembentukan warna atau untuk zat yang tidak berwarna atau warna yang kurang kuat. Yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum. Yang ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Yang keempat, pengukuran konsentrasi sampel. Penelitian ini didasarkan pada perbandingan dengan yang tersedia tablet paracetamol 500 mg merek tablet pasar Yaman yang tersedia untuk digunakan konsumen. 4 merek obat diambil yang diberi kode sesuai A, B, C, dan D dan dinilai menggunakan kendali mutu parameter keseragaman beras, kekerasian, kerapuhan, waktu hancur, profil larutan, dan aktif konten bahan. Umur simpan berlabel dari semua tablet ada 3 tahun sejak tanggal pembuatan yang diambil untuk evaluasi sebelum dan tahun tanggal kadaluarsa berlabel. Di sini saya akan memperlihatkan tabel berbagai merek tablet paracetamol. Jadi kode yang A, B, C, dan D dapat dilihat di sini untuk sediaan, negara asal, dan batch nomor. Dan selanjutnya variasi bobot. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari materi ini, yaitu pertama variasi bobot. Tablet masing-masing merek ditimbang secara individual menggunakan timbangan analitik digital SIMADU. Persentase deviasi tablet individu dari mean tadi ditentukan menurut BSD. Yang kedua, uji kekerasan. Sebuah tablet ditempatkan secara vertikal di
Monsanto menguji kekerasan beban kemudian diterapkan di sepanjang sumbu radial tablet berat atau beban yang dibutuhkan untuk memecahkan tablet dicatat. Demikian pula halnya dilakukan untuk 10 tablet. Kerapuhan itu dilakukan dengan menggunakan rehabilitator sebelum tablet ditimbang dan ditempatkan peralatan. Aparatur diputar dengan kecepatan 25 rpm. Aparatur itu dibuat berputar selama 4 menit. Tablet itu kemudian ditimbang dan bobotnya ditimbangkan dengan bobot awal. Kerapuhan persen dihitung dengan menggunakan rumus persen F sama dengan W per WO kali 100. Yang selanjutnya yaitu disintegrasi tablet. Itu dilakukan dengan menggunakan disintegrasi lab elektroaparatur. Tablet ditempatkan dalam uji desintegrasi aparatur itu dipertahankan pada suhu kurang lebih 37 derajat sampai 0,2 derajat Celcius yang mengandung simulasi cairan lambung atau 0,1 NaCl. Mencatat waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur. Jadi catat untuk waktu dibutuhkan tablet untuk hancur. Dan selanjutnya pengujian keseragaman tes untuk persentase konten didasarkan pada pengujian konten individu dari bahan aktif suatu angka dari unit dosis tunggal. Kandungan kimianya rata-rata uji nilai dan berbagai merek paracetamol. Hasil uji kandungan kimia paracetamol tablet menunjukkan bahwa konten aktif dari semua merek adalah 97,25% atau ini dari merek B dan 99,15% untuk merek D. Dari jumlah per label yang ditentukan untuk paracetamol. Hasil penentuan bahwa meskipun prosedur berbeda merumuskan berbagai merek berada di bawah BP atau USP spesifikasi, tidak ada signifikan secara statistik perbedaan antara berbagai merek tablet paracetamol. Selain itu, semua merek tablet lulus uji untuk kandungan paracetamol. Selanjutnya, waktu disintegrasi. Waktu hancur tablet adalah salah satu hal yang sangat penting sifat fisik kimia dalam bentuk sediaan padat. Itu uji disintegrasi mengukur waktu yang dibutuhkan untuk tablet untuk hancur menjadi partikel. Ini perlu kondisi untuk pembubaran dan bisa menjadi laju menunjukkan langkah dalam proses penyerapan obat. Itu nilai rata-rata disintegrasi merek yang berbeda tablet paracetamol yang diuji waktu hancur tertinggi 14,10 menit diamati untuk merek B, sedangkan yang terendah waktu hancur 2 menit diamati untuk merek A. Artinya merek dengan cepat hancur dibandingkan merek lain dengan waktu hancur 2 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu hancur semua tablet yang dipilih ternyata berada dalam batas yang ditentukan dari USP dan BP. Menurut BP, yang menentukan menit sebagai waktu disintegrasi, sedangkan USP tidak dilapisi, tablet memiliki standar waktu hancur serendah 5 menit. Semua merek memenuhi persyaratan untuk uji disintegrasi. Uji pembubaran dissolution test adalah kualitas penting lainnya yang dipelajari parameter kontrol yang terikat langsung dengan penerapan dan ketersediaan hayati obat. Juga pembubaran perilaku obat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas farmakologis. Padahal hubungan langsung antara laju disolusi in vitro, banyak obat dan ketersediaan hayati mereka telah dibuktikan dan umumnya disebut sebagai korelasi in vitro in vivo. Obat dengan profil disolusi yang buruk tidak akan digunakan tersedia dalam sistem tubuh atau organ jaringan target mendapatkan efek terapeutik. Nilai rata-rata disolusi berbeda merek tablet paracetamol. Pembubaran tablet adalah rentang 30 menit dari 95,5% menjadi 101,58%. Semua merek menunjukkan lebih banyak dari 90% pelepasan obat setelah 30 menit. Pembubaran semua merek tablet paracetamol terpilih tadi ditemukan dalam batas yang ditentukan tidak kurang dari 80% dalam 30 menit atau USP dan tidak kurang dari 70% atau BB. Semua merek tablet paracetamol mencapai standar ini. Ini mungkin karena kepatuhan yang ketat untuk praktik manufaktur yang baik dalam proses pembuatan tablet ini. Bab ketiga yaitu penutup. Jadi kesimpulan dari PPT kali ini yaitu evaluasi fisik dan kimia in vitro merek komersial tertentu dari paracetamol tersedia di pasar Yaman membuktikan kualitas dan khasiatnya sesuai dengan standar USP dan BP persyaratan. Paracetamol adalah obat resep. Oleh karena itu, penting bahwa diproduksi sebagai berikut. Manufaktur praktis atau GMP. Di dalam studi ini, itu diamati bahwa semua formulasi memenuhi spesifikasi. Penting juga bahwa tablet memenuhi semua parameter karena semuanya penting. Semua 4 merek tablet paracetamol memenuhi BP dan spesifikasi USP. Untuk uji kendali mutu in vitro, keseragaman bobot, keseragaman konten, kerapuhan, waktu hancur, dan pembubaran kecuali uji pengeras. Spesifikasi USP dan BP, nilai pengerasan maksimum 10 kg per cm, di mana nilai pengerasan yang lebih rendah ada 26.075 kg per cm. Tapi kekerasan tersebut sebagai tes potensial. Jika kekerasan meningkat, maka laju disintegrasi akan meningkat dan ini akan mempengaruhi profil disolusi. Juga perlu agar obat-obatan tersebut hancur dengan benar karena ini akan mempengaruhi profil pembubaran.
Kesetaraan informasi juga dapat ditentukan dari tes ini. Menurut pengetahuan saya, tidak banyak pekerjaan telah dilakukan untuk menentukan kualitas paracetamol generik tersedia di pasar. Jadi studi lebih lanjut perlu dilakukan terkait parameter kendali mutu, karena paracetamol banyak digunakan oleh manusia dan memang begitu perlu agar produk tersebut bagus dan dapat diterima kualitasnya. Saran dari saya yaitu saya berharap dengan adanya makalah ini dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap segala jenis obat yang akan konsumsi atau dijualbelikan. Dan pembaca hendaknya mengambil hikmah setelah membaca dan memahami makalah ini. Daftar pustaka saya. Dan terima kasih sudah mendengarkan jelasan dari PPT saya. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.